warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Amira Gulifona, Saya Nurul Rahmati, dan saya Rina Septiana. ingin membahas tentang desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara lebih mandiri, guna untuk mempercepat pembangunan di setiap daerah. adapun tujuan dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pendapatan daerah dan yang kedua ada pengeluaran daerah. Pendapatan daerah meliputi dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus atau dana desa. Yang kedua ada pengeluaran daerah, yang dimana anggaran yang diatur oleh pemerintah daerah untuk pelayanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Kewenangan daerah dalam mengelola prioritas pengeluaran dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal tersebut. Selanjutnya itu ada keuntungan desentralisasi fiskal. Yang pertama itu ada pemerataan pembangunan, yang dimana daerah bisa mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan yang kedua, efisiensi layanan publik, yang dimana keputusan cepat, layanan lebih dekat dengan masyarakat. Sedangkan yang ketiga ada akuntabilitas, yang dimana meningkatkan transparan kepada masyarakat daerah agar lebih terlibat dalam pengawasan. Kemudian ada tantangan desentralisasi fiskal. Yang pertama ada ketimpangan fiskal. Daerah kaya dan miskin memiliki ketimpangan yang berbeda. Yang kedua ada kapabilitas administrasi. Banyak daerah yang belum mampu mengelola anggaran secara efektif. Yang terakhir ada pengawasan dan korupsi. Meningkatnya potensi penyalahgunaan dan jika pengawasan kurang. Selanjutnya ada beberapa contoh dan implementasi dari desentralisasi fiskal secara spesifik dan relevan. Yang pertama ada dana alokasi umum. Contohnya, pemerintah pusat memberikan anggaran kepada pemerintah Banda Aceh melalui dana alokasi umum yang dapat digunakan untuk belanja rutin daerah. Kemudian ada implementasi. Kota Banda Aceh mendapatkan dana alokasi umum dari pemerintah pusat untuk membayar gaji pegawai negeri dan menjaga kelancaran operasional pemerintahan. Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menggunakan anggaran ini sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Kemudian ada dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus diberikan kepada Kota Banda Aceh untuk membantu pembangunan infrastruktur dan meningkatkan layanan publik di daerah tersebut. Kemudian implementasinya adalah di Aceh, dana alokasi khusus digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan di daerah pedesaan yang kurang memiliki akses ke layanan kesehatan. Hal ini membantu mempercepat pembangunan infrastruktur yang penting bagi kesejahteraan masyarakat lokal tersebut. Kemudian yang ketiga ada bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Contohnya di daerah yang memiliki kekayaan seperti Kalimantan Timur, mereka mendapatkan bagi hasil pajak tersebut dari minyak dan gas. Kemudian implementasinya Kalimantan Timur menggunakan dana tersebut untuk membangun jalan dengan menghubungkan daerah-daerah terkecil dengan kota besar dan meningkatkan akses transportasi dan ekonomi di Kalimantan Timur. Kemudian yang keempat ada retribusi daerah. Contohnya pemerintah daerah memberi kewenangan untuk mengambil retribusi dari layanan publik. Implementasinya di Banda Aceh, retribusi parkir dan pasar digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan
sekitar fasilitas pasar pada umumnya. Yang kelima ada dana desa. Dana desa ialah merupakan anggaran yang diberi langsung untuk desa untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasinya ada beberapa kampung di Aceh menggunakan dana desa untuk membangun jembatan kecil, irigasi, dan juga memberikan program untuk ibu-ibu untuk menjahit. Berikut ada beberapa kasus tentang desentralisasi fiskal. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan desentralisasi fiskal hingga saat ini belum berjalan optimal. Untuk itu pemerintah meminta percepatan struktur undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau RUU HKPD guna mengatasi permasalahan tersebut. Dalam pidatonya pada rapat paripurna DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pihaknya sejauh ini telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal, di mana terdapat peningkatan alokasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD dari sebelumnya 523 triliun rupiah menjadi pada 2013 menjadi 795 triliun rupiah di tahun 2021. Sementara itu pihak Kemenkyu menilai kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah masih belum optimal. Bahkan selama 3 tahun terakhir, porsi PAD terhadap anggaran pendapatan belanja daerah berada di kisaran 24,7%. Melalui sinergi kolaborasi mendukung target-target pembangunan nasional, yaitu berorientasi pada kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Untuk itu, rencana Undang-Undang HKPD didesain dengan upaya reformasi secara menyeluruh tidak hanya dari sisi fiscal resource allocation seperti pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, transfer ke daerah, dan pembiayaan, namun juga memperkuat sisi belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan pemerintah pusat. Manuver Menteri Keuangan RI baru Sri Mulyani yang merombak APBNP, di mana dana transfer daerah dipangkas, dianggap Ketua Komisi 2 Edi Kurniawan merugikan Kaltim. Pasalnya selama ini daerah-daerah seperti Kaltim bergantung pada transfer daerah seperti dana bagi hasil sebagai suntikan dana untuk APBD. Edi menyatakan hal tersebut seakan mencoreng nawacita Jokowi JK. Bila terjadi, sebaiknya daerah diberi keluasan dalam manajemen keuangan sendiri yang disebutnya desentralisasi fiskal. Dalam arti lain, hasil sumber daya alam yang biasa disetor ke pusat tidak langsung disetor ke pusat, melainkan masuk ke kas daerah terlebih dahulu. Sama halnya pajak penjualan rokok. Sebaiknya pajak tersebut masuk ke daerah saja agar daerah dapat melakukan manajemen kas daerah. Jadi aku harap ada kebijakan pusat, selain mengurangi transfer daerah, ada kebijakan pusat desentralisasi fiskalnya. Diperluas. PPh 21 itu kan disetor ke sana semua, baru dibagi ke kita. Loh iya, PPh 21 loh. Aku bekerja di Samarinda, terus kemudian aku beraktivitas di Samarinda, aku digaji di Samarinda, kemudian dipotong. Aku bayar pajak. Pajak disetorkan ke pusat, kemudian dibagi hasilnya ke kita. Ya kalau mau kita nggak usah bayar pajak ke sana lah, pajak di kita aja lah. Sama dengan pajak bahan bakar dia. Nah, iya, bahan bakar itu juga begitu gitu. Perekonomian yang bagus, iklim investasi yang bagus. Politikus PDI Perjuangan tersebut menambahkan di dalam transfer daerah ada manajemen kas daerah agar daerah mampu menghasilkan kembali pendapatan. Bila dihilangkan, Edi menegaskan sebaiknya daerah merdeka saja. Samarinda, Andi Deski, Tepian TV. Supaya investor. Dan kesimpulannya adalah desentralisasi fiskal adalah proses pemberian kewenangan dalam mengelola keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik
kemandirian fiskal daerah, serta pemerataan pembangunan. Dengan desentralisasi fiskal, daerah memiliki fleksibilitas dalam mengelola anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi di setiap daerah. Desentralisasi memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam perencanaan anggaran, sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kondisi dan prioritas lokal daerah. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi dalam desentralisasi fiskal meliputi ketimpangan kapasitas fiskal antara daerah, kekurangan sumber daya manusia yang memadai di beberapa daerah, sehingga mendapatkan resiko korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dan peningkatan kapasitas administrasi di tingkat daerah agar tujuan tersebut tercapai.